Selamat siang, saya dari Usaha Perjalanan Wisata SMK Satu Padaherang. Hari ini kita sedang melakukan kunjungan industri ke Jakarta. Tempat yang dikunjungi adalah YIA, jadi Yogya International Airport ya. Paketnya seperti apa nanti kita akan lihat-lihat bagaimana kondisi di dalam ya. Paketnya ini harganya nanti bisa hubungi kontak kami di SMK Tour and Travel saja. Jadi kalau mau kunjung-kunjung Jakarta, ada paket pengen kunjungi Bandara Yogya International Airport, ini ada paket discovery. Paketnya sangat lengkap, mulai dari kita masuk bagaimana cara check-in, persyaratannya, bagaimana tiketingnya, sampai kita ke ground handling ya, ngurusin bagaimana bagasi, kemudian foto-foto dengan pesawat dan lain sebagainya ya. Jadi nanti disimak, ini dalam rangka kita kunjungan dari SMK Satu Padaherang pada program Pengabdian Usaha Perjalanan Wisata. Sampai ketemu nanti ya. Selamat datang di Discover YIA di Bandara Internasional Yogyakarta, yang dimana bandara ini menggantikan fungsi dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang berada di Yogyakarta. Nah, dikarenakan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta itu dirancang untuk menampung penumpang 1,8 juta penumpang per tahun, namun pada tahun 2014 telah mengalami pelonjakan penumpang sebesar 6,2 juta penumpang per tahun, dan pada tahun 2018 mengalami pelonjakan penumpang kembali sebesar 8,2 juta dengan persentase kenaikan 13%. Nah, maka dari itu perlu diadakannya bandara baru untuk memenuhi kebutuhan penerbangan yang ada di Yogyakarta. Kebetulan Yogyakarta itu adalah destinasi wisata favorit kedua di Indonesia setelah Bali. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, iya. Itu Ada hal yang perlu dicatat? Iya. Boleh kalau ada catatan langsung ya. Silakan kalau mau sambil mencatat. itu kalau jarak itu terlalu jauh dari pusat kota. Kalau dari Jarak ini kan 1 jam. iya 1 jam. Kan dekat dulu ke di situ kita kan dulu dekat. Iya, kalau untuk gitu. itu ada transportasinya Bapak. Iya, seperti kereta api, kereta bandara juga sudah disediakan di bandara ini. Nanti kita naik itu enggak? Bagaimana Ibu? Naik itu enggak kereta bandara itu enggak ya? Oh, tidak Pak Ibu. Boleh sambil duduk enggak ya? Kayak kasihan. Kenapa? Jogja bisa. Kita bawa rombongan Pak. Kemarin dari kita 17 itu juga naik kereta. Jogjanya di mana Jogjanya? Berarti Tugu. Oh, Tugu Malio pas ya. Tapi kita ke Heha, nanti mau ke Heha. 10.000. Oh, mending ya. Anu mabuk Mas. Jadi nanti visit ke Malioboro dulu, jalan-jalan, nanti sore balik sini lagi. Oh. Atau bisnya nanti jemput di Malioboro. Oh, pakai bis. Iya, rata-rata. Maksudnya bis kita. Oh, iya. Ini kan merasakan Naik kereta. betul. Nanti bisnya yang jemput di Malioboro. Baik, nanti kami bicarakan dulu sih tekniknya. Takutnya Next time mungkin kali ya kita ini lagi. konsepnya bandara ini kan airport city. Iya. Jadi secara otomatis antara darat, udara, kereta api ini harus terintegrasi. Iya. Ya, jadi ini konsepnya adalah transportasi yang terintegrasi. Siap. Siapa? Ya. Terima kasih, Konggo. Pokoknya Boleh nanti duduk nanti mau kali ya? ada informasi apa yang dibutuhkan, Tanyakan aja ya. siap Pak. Iya. Terima kasih. Karena ini tujuannya bandara ini di open untuk edukasi. Iya. Ya. Jadi kami pengen ini loh bandara, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan biaya 11 triliun. Wow. Ya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Dulu kan bandara orang nggak boleh. Iya, eksklusif dulu. Dalam itu eksklusif sekali. Ya, kita pengen mental dan wawasan anak didik itu, generasi muda itu terpupuk dari situ. Mereka tahu loh sebenarnya kenapa dulu tidak boleh. Oh, karena ini. Ya, tidak, nggak boleh. Ya, akhirnya mereka secara mental ya, secara psikologis terbangun wawasannya, sehingga mereka bukan tipe orang penakut lagi generasi kita. Iya. Mau masuk takut, ya kan? Awak di situ ada genderuwonya loh. Tapi tidak ingin seperti apa tuh wajah genderuwo itu kan gitu Pak. Nah itu kurang lebih seperti itu. Siap Pak. Monggo nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kita dengan senang hati menyampaikan satu informasi lagi Pak. resmi.
Kalau nanti pas tur bandara itu, ke bandara itu kita turun ke tempat landing pesawat nggak? Misalnya di pinggiran gitu, biar anak-anak lihat pesawat. Nanti gini, ya konsepnya ini landside airside. Ya, landside itu terminal ini semuanya nanti kita explore. Ya, dengan adanya pas itu nanti indikator bahwa dia adalah peserta. Nah, dari check-in area, pemeriksaan, keberangkatan, ruang tunggu. Nanti bahkan kita akan turun ke sorting area. Nah, itu Ya, orang nggak pernah tahu namanya sorting area, bagasi itu larinya kemana, notone Iya, baggage nggak ada yang tahu selama ini. Iya, Nah, ini betul. pertama kali di Indonesia. Iya. Nah, Usia nanti pembelajaran. setelah itu kita antar keliling perimeter Bu. Fasilitas apa tuh yang ada di bandara ini? Iya. Bagus. Lombone sepiro, Luasnya, ya. Nanti kita Anda mau buat tanya ini rumput tadi enggak nanti dipakai, anak-anak enggak ditanami jagung, oh, boleh tanya. Ya. anak-anak ada yang nanya, Bu, kita naik pesawatnya enggak? Maksudnya pesawat yang diam kita. Oh, kalau di bandara ini semua pesawat aktif. Aktif ya. Jadi Di mana bisa pesawat ya. aktif itu tidak bisa di Betul. tapi minimal kecuali orang untuk- yang memiliki dokumen perjalanan. Ya minimal, tapi kalau misalkan Nanti lewat di Pinggir-pinggirnya, pinggir pesawat. Ya, kalau mau berhenti Bu, berhenti bisnya dulu. Kita mau lihat nih apa, terangin pesawat tak terangin Bu. ya, Siap, siap, siap. Nah, itu anak-anak kan pengen melihat Itu kenapa real, dong? gitu kan. Bensinnya di mana itu? Iya. Kalau ini saya nggak tahu bensinnya naruhnya di mana. Nanti berhenti dulu bisnya. Nah, nanti dalam bis saya Kita terangkan. foto anak. Iya. Oh, itu alat-alat apa itu kok bentuknya nggak karuan? Ya, Iya. Berhenti dulu. Saya terangkan. Iya, dijelaskan ya Pak. Siap Pak. Ya, baik, terima Pokoknya kasih. ini kita explore agar supaya generasi ini ini kan Punya generasi selanjutnya ini kan ya Pak. iya betul sekali. Minimal di saat teori di sekolah, begitu realnya lihat, biasanya anak ingatannya Lebih terekam gitu, lebih terbayang. lagi. Nanti saat ada mapel berikutnya, oh iya saya sudah kebayang. Udah pernah. Makanya kan kadang-kadang sudah pernah naik pesawat belum? Sebenarnya anak-anak itu pengen masuk ke pesawat itu seperti apa sih? Kalau itu Waktu itu keberangkatan. dalamannya Kalau seperti apa? diistilahkan kan Jogja ada itu ada museum R, museum Dirgantara. arrival At departure. least tahu lah. Ada ETA, estimasi Ya, time to arrival. Siap, Pelajaran ETD, apa? estimasi Oh, ya. time to departure. Jadi perkiraan keberangkatan. Oke, sambil belajar nih kelas 12. Bisa kita lanjutkan lagi ya. Ya, monggo Pak. Nah, pada tahun 2017, Panas. Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo telah melangsungkan prosesi babat alas Kawung Prijo, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2017 sebagai simbol dibangunnya bandara ini. Selain itu, pada tahun 2019, bandara ini Perhatian, para penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA205 tujuan Jakarta dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2B. Terima kasih. Your attention please, Garuda Indonesia passengers on flight number GA205 leaving for Jakarta. Please board the aircraft through gate number 2B. Thank you. dan di atas pesawat Nyuwun kami batusan nyuwun para penumpang Garuda Indonesia kanthi nomor penerbangan GA0 gangsal datang Jakarta dipun aturi hingga pesawat Nias Lawang nomor kali B matur nuwun. Mungkin ada pertanyaan, untuk bandara Adi Sucipto Yogyakarta itu digunakan untuk apa ya kira-kira sekarang gitu? Untuk bandara Adi Sucipto itu digunakan sebagai pusat pendidikan TNI Angkatan Udara dan juga pengoperasian pesawat baling-baling atau pesawat ATR. Nah, untuk luas bandara ini itu 583 hektar. Yang tepatnya berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk atak yang saat ini, atak yang ada di atas kita, itu mampu memitigasi bencana alam berupa abu dari letusan gunung berapi. Karena tidak jauh dari bandara ini, hanya sekitar 60 km sebelah timur itu
ada gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Merapi. Nah, untuk Gapura yang masuk di area Grogol yang sebelah sini itu dinamakan Tumpung Gadung sebagai Gapura yang akan memasuki ke terminal. Terus sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak. Oh ya, kalau kita lanjutkan ke area terminal. Kita rata-rata 20 orang. Minimal ya. Minimal. Ayo yang semangat. Semangat, semangat. Sok. Oh ya. Semangat, semangat. Lihat di job sheet apa yang perlu di nanti yang berbicara. yang iya. Ada ETD, estimasi time to satu. Jadi estimasi waktu berangkatan yang sering dibicarakan itu. Ya. Lanjutannya biaya. Mas, abis mau sama lama. Dan itu bagian di atas kapal. Yang jalanannya apa-apa. Wahyu ketinggalan, hah? Untuk semua ini Oh, nih, sok tidur lagi nanti. Ada di ini nanti ya. Nah, ini proses apa? Pertanyaan. Tuh dengerin. Please stand here. Lewatnya sebelah mana? Lagi belajar ya saya bikin. Sini aja kalau Pak. Oh ya. Sebentar ya. Ada yang punya cita-cita bekerja di bandara sebelumnya? Tuh, ya. Oh ya, banyak, semoga tercapai. Amin. Ada tahu profesinya di bandara itu sebagai apa saja mungkin? Belum tahu ya. Kalau seperti masnya sama mbaknya itu adalah aviation security atau keamanan yang ada di bandara. Ya. Mari kita lanjutkan. Permisi, Mas. Sok. Sok. Wah, ngantuk. Sabar dulu. Ada mas. Umpannya Soekarno Hatta itu. Nah, ini buat ini apa? Kereta bandar. Ya. Tunggu Mas. Ini itu dicek di sini. Maksudnya ada membawa Satunya mungkin bisa di. Oh iya, iya. Iya. Jogja Semarang itu Jogja Solo Semarang apa nih Iya, Pak? Jogja, Solo, Semarang. Maksudnya apa itu, Pak? Itu wilayah kayak semacam Jabodetabek. Oh, jadi handling yang di daerah situ gitu ya. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Juga untuk statusnya kalau lapor tiket itu berarti penumpang itu berlapor ke area check-in counter yang tadi itu. Nah itu ada pengumuman satu untuk Lion Makassar itu untuk boarding atau masuk ke dalam pesawat udara. Sambil kita jalan. disebut apa ini? Time. Nah, udah ngerti ya sekarang timetable itu apa? Langsung melihat ya. Nah, berapa rute penerbangan? Ya berarti kalau kita mau naik pesawat itu mesti sama-sama satu area misalnya Lion Air tapi biar nggak salah kita harus nomor penerbangannya.
Ini nama budak ini bu. Jadi nggak bayangan doang, udah ngeliat langsung. Lapar. Bawa makanan tuh. Kayak tuh bentar lagi dek. Lapar. Cina mau jajan apa? Enggak, olah. Tapi lapar. Sami juga lapar. Udah fokus. Fokus. Dari area keberangkatan atau drop zone itu memiliki motif batik kawung yang pada malam hari itu ada cahayanya itu mungkin seperti nanti lampunya seperti hanya jari yang bermotifkan batik kawung yang dulunya hanya digunakan oleh keluarga dari kerajaan Sri Sultan saja. Nah, nanti kita akan ke sisi udara. Nanti di sini sudah ada bis penjemputnya. Nanti jalan-jalan ke area sebelah sini. Nah, di sini itu nanti terdapat pantai Gelaga. Ya, nanti di sini ada pantai Gelaga dan juga di sini nanti juga ada pantai Congon. Jadi kita sudah tidak jalan lagi, sudah menggunakan bus di sini. Berarti kalau pesawat turun ke sini ya landing. Iya. Yang ini ya, untuk landing dan juga take off itu tergantung cuaca. Tergantung anginnya juga. Untuk landing dan juga Jadi take jalur off. 2 ini gimana? Kalau jalur 2 ini Atau yang utama tuh yang ini kan ke ruang tunggu ini ya. iya. Oh ya, biasanya pesawatnya ke sini kalau mau take off. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa Ya. Jalur Ini antara tentang ini ya. sama take off. Ya tak terangkan ini ya. Bandara YIA ini dilengkapi dengan 2 wilayah operasional. Kalau yang terminal terdepan ini namanya landside. Oh, landside. Ya, landside. Ya, itu terdiri dari akses masuk bandara, terus parkir, penghubung, terminal utama, ini namanya landside. Ya, adapun di sisi apron ini parkir pesawat udara ke arah sampai perimeter batas ya, itu namanya airside, sisi udara. Ya. Nah, hebatnya atau keunggulan dari YIA ini satu, runway-nya panjangnya itu 3.250 meter. Sini ke situ. Ya, dari threshold ini sampai threshold ujung bandara itu. 3 kilo Ya, sekitar 3 kilo lebih. Dan kekuatannya sudah 95. Ya, 95 itu artinya 98 PCN-nya itu, kekerasan landasannya itu. Jadi mampu menumpang pesawat yang terbesar sekarang. Antonov itu katanya Ya, Antonov 380 itu masuk Airbus. sini, Pak. Ya. Lebarnya ini sekitar 90 dari garis terpinggir pengecoran 90 meter. 90 meter. Ya. Nah, selain itu yang membuat keunggulan di bandara ini terdapatnya taksi paralel nih, yang panjang ini. Ini namanya parallel taxiway. Ya. Di mana garis tengahnya ini warnanya kuning solid, ini namanya parallel taxiway. Ya, fungsinya apa? Ini adalah salah satu jalan penghubung dari apron ke runway. Sekaligus ini dipakai untuk antrian pesawat yang mau masuk atau keluar. Ya, jadi bisa ini rintik-rintik di sini antri untuk masuk ke runway ini bisa digunakan untuk yang landing atau yang take off. Ya. Yang berikutnya keunggulannya di YIA ini terdapat beberapa RET. RET itu Rapid Exit Taxiway. Ya, yang menceng-menceng 45 derajat ini.
Ya, ini fungsinya apa? Mempercepat arus lalu lintas udara, Kalau nih pada baik pesawat yang landing maupun yang take off, mau take off ya, atau mau masuk ke runway ya. Jadi mempercepat. Nah, keunggulan di sini apa ya? Ini bisa menambah jumlah traffic ya, yang biasanya cuma single runway itu cuma 35 meter. pesawat per jamnya ya, ini bisa menambah sekitar 15 pergerakan setiap jamnya ya. Ini namanya runway, ini namanya taxiway ya. Kalau yang miring-miring juga taxiway, tapi namanya ini RET, rapid exit taxiway. Kalau yang panjang ini sejajar ini namanya parallel taxiway. Nah, keunggulannya di sini parallel taxiway ini dalam kondisi emergency bisa dipakai untuk take off landing. Kekuatannya hampir sama dengan runway-nya. Ya, jadi ketika pesawat ada overshoot atau accident di runway utama, ini masih bisa dipakai. Nah, ada pun yang garis kuning masuk ini namanya juga taxiway. Ini lead in, lead out ada di sini. Tempat masuk, apron itu ini ya? Nah, ini adalah apron-nya ini, Pak. Ya. Apron itu apa? Ya. Apron itu apa? Sudah diajarkan belum? Belum. Kalau belum, apron itu adalah tempat di sebuah bandar udara ya, yang dipakai untuk parkir pesawat udara, bongkar muat barang, menaikkan menurunkan penumpang, pengisian bahan bakar, dan perbaikan atau perawatan kecil pesawat udara. Ya. Pak, itu kalau profesi Pak, kalau kayak marseller gitu kan, Nah, kalau untuk pemandu parkir pesawat itu namanya marseller. marseller. Ya, itu ada lisensinya tersendiri, ada sekolahnya tersendiri. Ya. Ada yang cita-cita kelas itu ya? Kelas 10, kelas 10 ada yang cita-citanya di Tugasnya parkir. Apakah itu cuma gini-gini aja? Enggak, kegiatannya ada banyak ya. Jadi itu ada sign untuk belok kiri bagaimana. Jadi ada pelajaran tentang marshal di situ. Ya. Kalau staffingnya Pak, staffing profesi pekerjaan-pekerjaan apa Nah, saja kalau yang pekerjaan di dari bandara ini bandara. terdiri dari dua. Ya. Kalau di terminal side itu namanya passenger service. Ya, passenger service. Itu fungsinya apa? Dia menangani dokumen ya, dan keperluan penumpang naik pesawat udara. Penumpang loh ya. Ya, begitu juga dengan baggage-nya. Ya. itu yang depan tadi itu ya Yang Pak? depan baggage. Nanti kita lihat baggage-nya seperti apa. Tapi kalau di airside itu banyak ya, ada operator GSE. Ya, operator GSE itu yang operator traktor ya, PTT, operator yang dorong pesawat ya, operator pengisian bahan bakar dan banyak lainnya. Ya, profesinya. Sekolahnya di mana? Ya, di lembaga pendidikan yang approve oleh Dinas Departemen Perhubungan Udara. Itu ada lembaganya. Ya. Jadi yang di approve ya, kalau sekolahnya Bapak pengajuan fasilitasnya oke, di audit oke, bisa mendapatkan itu. Ya. Itu nanti berhak mengeluarkan yang namanya kan sertifikat kompetensi. Ya, dan nanti diaudit oleh Perhubungan Udara. Itu. Namanya ini airside. Ya, ada teknik, ada pilot dan lain sebagainya. Kalau sekolah pilot di mana? Di Aji Sucipto itu ada, ya, sekolah pilot. Di Adi Sumarmo juga ada sekolah pilot. Kalau pramugari itu? Ya, kalau pramugari itu sifatnya sekarang itu konsepnya pramugari itu ada lembaga-lembaga ya, yang mempersiapkan SDM untuk pramugari ya. Berarti itu langsung semacam dengan itu maskapai? Lembaga apa ya, latihan kerja ya. Oh, job lain itu ya, job lain. Ya kayak gitu dan sejenisnya lah. Ya. Tapi sebenarnya dari sekolahan langsung ke maskapai itu bisa. Tapi itu kalau melalui pramugari walk interview. Ya Mbak ya. Ya, walk interview biasanya mereka akan mengadakan walk interview di hotel ini. Ya, nanti Anda akan di situ ya, interview, kalau masuk kriteria ya Anda bisa bergabung. berarti
itu leadingnya kalau pramugari itu langsung dengan maskapai berarti Pak ya? Langsung dengan maskapai. Jadi Bukan dengan bandara tergantung ya. persiapan dari sekolah masing-masing. Apakah anak ini memang dipersiapkan untuk itu atau enggak? Jadi campuran Pak, ada yang ini, ada yang jadi juga gitu. Tingginya ada 165 enggak? Ya. Ya, kalau 150 kayak saya mau naikin bagaimana? Wah, enggak nyampe gitu. Ya kan harus sesuai dengan kriteria. Ada yang ini, ada lagi yang ditanyakan, ini garis ini apa? Nah, ini nomor 24 ini nanti kita akses. Ini bis ya, bis ini digunakan untuk keliling bandara YIA. Jadi sudah lengkap. Kirim ya. Ini habis. Jadi paket komplit dari land handling sama lapangan ya. Di ground. Bisnya keren. Eksklusif. Ada meja makan. Sudah dapat paket. Keren banget. Recommended banget. Yo. Bahan bakar ya, seperti saya sampaikan tadi di atas ya. Satu pesawat berapa isinya? Kalau dari sini sekitar 8.500 kilogram ya. Iya sekarang. Siapa tahu ada kenalan. Istilah kenal maka disayang. Nggak kelihatan Bu. Dari sini lebih tinggi. Oh iya, ya. Foto bersama dulu semuanya. Ayo foto bersama. Lagi Mbak. Mau rotting ya? Oh ya tuh. Jadi lampunya menyala. Yang mau terbang. Tunggu sebentar. Nanti minta duit. Kebiasaan. Ayo, sok turun Kambing. Tuh, Pak pilotnya tuh berangkat. Yuk. Keren ya? Keren ya, langsung terbang. Itu Citylink lagi take off. kirimkan ke Jadi kalau paket wisata ke Jakarta, kita bisa masuk bandara ya. Ada namanya observatory bandar, observasi ya. Observatory. Namanya tadi observasi apa ya? Observasi ya. YIA, Yogyakarta International Airport. Jadi paketnya lengkap, keliling bandara, Mobile Legend. Ada tuh Mobile Legend ya. Jadi kita ditunjukkan bagaimana peralatan air hidran atau salah satu paketnya ya. Ini kunjungan siswa SMK Negeri 1 Padaherang. Ya, kunjung Bandara YIA Yogyakarta International Airport. Ini siswa.
bahan bakar seperti saya sampaikan tadi di atas ya. Satu pesawat berapa isinya? Kalau dari sini sekitar 8.500 kilogram ya. Iya sekarang. Itulah tadi ya pemaparan bagaimana keseruan kita melakukan kunjungan industri di Yogyakarta dengan mengunjungi Bandara Yogyakarta International Airport. Dan bagi kalian silakan hubungi Wisata Tour and Travel, SMK Tour and Travel yang ada di SMK Negeri Herang. Insyaallah kita fasilitasi bagaimana cara berkunjung, melihat bandara, profesi-profesi apa saja yang ada di bandara dan lain sebagainya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.